ucapkan kepada guru kita Ustaz Sahbani dari Tanjung Barat, Ustaz Ahmad Abdul Muhaimin LC MM MAG dari Lenteng Agung, Al-Habib Abdul Qadir Al-Haddad, Al-Habib Ahmad As-Segaf, Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Kaf, Kiai Haji Hasan Osman. Meningkat acara berikut, yakni pembacaan kalam ilahi ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang insya Allah akan dibacakan oleh Kiai Haji Hasan Osman. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله تحيتهم يوم يلقونه
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafaa billahi shahida. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para guru, yang diantaranya Al-Mukarram Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Kaf, Al-Mukarram Al-Habib Abdullah bin Hashim bin Yusuf Al-Qaqaf, dan yang kami muliakan Al-Mukarram Guru kita Sayyidati Hasan Usman, dan sama-sama kita hormati para asatidz, para guru, para sesepuh yang hadir pada kesempatan ini, para bapak sahabat Haji Mahmud dan para pejabat pemerintah setempat, Bapak RW, Bapak RT, hadirin dan hadirat sekalian yang tentunya kami tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, pertama-tama tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa
ini kita sama-sama dapat hadir, dapat berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis yang mulia ini sampai kita bersolawat dan bertawasul kepada para sepuh kita daripada keluarga besar almarhum Bapak Haji Masim bin Bayak dan seluruhnya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para sesepuh, para guru-guru kita yang sudah rahmatullah, sanak kami kita dan orang tua kita senantiasa di alam kuburnya mendapatkan tujuan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya yang insya Allah kita yang senantiasa bersolawat pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, saya berdiri di sini mewakili kepada keluarga. Tadi MC bahwa dia mengatakan saya ini sesepuh dari makom Jagaraksa. Memang bahwa keluarga dari almarhum Bapak Haji Masim bin Bayak ini hampir boleh katakan sudah semua sudah meninggal dunia. Ya, alhamdulillah saya bersyukur sekali ini ada istilah, ada generasi yang mengurusi, yang merawat makom ini, itu saudara Matamin. Alhamdulillah, walaupun dia orangnya masih boleh katakan masih muda, itu alhamdulillah dia bergaul banyak para hawaib, para astafid, sehingga setiap tahun di makom ini setelah sesepuh-sesepuh yang lain sudah meninggal, alhamdulillah saudara Matamin ini bersama-sama cucu, cicit dan lain sebagainya mantu, alhamdulillah, sehingga setiap tahun ini dilaksanakan peringatan Maulid. Nah, alhamdulillah kalau saya lihat ini setiap tahunnya ini alhamdulillah ada peningkatan, dari keluarga gitu, yang tentunya mudah-mudahan semua apa-apa yang dikeluarkan khususnya dari keluarga ini, acara ini semoga yang menginfakkan sebagian rezekinya, baik itu tenaga, pikiran dan lain-lain sebagainya, mudah-mudahan dijadikan suatu amal ibadah yang tentunya akan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan di dalam keluarganya senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya rabbal alamin. Dan tentunya juga kami atas nama keluarga dari anak, cucu, mantu mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar almarhum Bapak Haji Masim bin Bayak. Tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan juga kepada para tetangga, para hadirin, mungkin para ziarah makom ini yang ikut andil untuk pelaksanaan peringatan ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan juga tentunya kami atas nama keluarga mohon maaf bila mana di dalam pelaksanaan ini kami selaku
Sahibul Bait Sebelum Hajat. Di dalam kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu, para habaib, para ulama, para kiai, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, baik tegur sapa, pelayanan dan lain sebagainya. Ini kami mohon kiranya untuk dibuat itu maaf yang sebesar-besarnya. Dan apa-apa yang kami sediakan pada hari malam ini agar kiranya ya dimakan. Dan insya Allah nanti setelah selesai acara ya mungkin masih ada jamuan. Ini saya kira nasi kebuli pakai ya insya Allah mudah-mudahan gitu. Jadi jangan bubar dulu gitu, nanti setelah doa jangan bubar gitu. Insya Allah mudah panitia ini menyediakan ya sedikit ya, mungkin ada oleh-oleh buat pulang ya. Insya Allah ini acara kita ini mungkin sekarang jam berapa nih ya, jam 10 pulang 20 menit ya. Insya Allah nanti penceramah ini ada dua, ini itu. Pertama itu oleh Ustadz Syahbani, mungkin udah hadir belum ya? Udah. Mohon maaf Ustaz, belum kena ini. Itu ya penceramah pertama Ustadz Syahbani. Insya Allah dia berbicara 1 jam tadi. 1 jam. Itu penceramah yang kedua nanti disampaikan oleh Ustadz Ahmad Abdul Muhaimin LCMM MAG. Ya, insya Allah juga sudah 2 jam. Dan insya Allah jam setengah 12 ya. Setengah 12. Ya, saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan. Tentunya karena kiai penceramah kita juga sudah hadir gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti ilmunya pada kita agar kita manfaatkan apa yang disampaikan, dan mudah-mudahan juga semoga acara ini berjalan dengan lancar. Dan tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih amat ya. Ibu yang di belakang yang pakai kurungan kuning pun jauh salam saya. Bu, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Allahumma salli ala nuril anwar wa asril asrar wa triyakil aghyar wa mittahil babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa li adhar wa sabi akhyar adada ni'amillahi wa ibtar. Segenap para alim ulama, para asatid, para hujjah, para habaib, para tokoh masyarakat, alhamdulillah, para kesepuhan, para guru-guru yang begitu banyak, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau, hafidhahullah.
Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati sesepuh daripada Sahibul Maqam Pangeran Jagakarsa Al-Mukarram Kiai Haji Mursidi, dan ceramah kita alhamdulillah hadir Ustaz Muhaimin atau dikenal Ustaz Alai. Beliau ada sahabat saya juga, berjuangnya lama ke beliau. Alhamdulillah kita ketemu lagi di sini. Alhamdulillah. Pejabat pemerintah baik API maupun sipil, baik Bapak Lurah maupun Bapak RW, baik Bapak RT hadir nggak nih? Hadir nggak? RW hadir. Alhamdulillah. Kadang-kadang kepala suku kadang-kadang kagak hadir. Kita doakan yang nggak hadir bisa diberikan taufik hidayah oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Saya sedikit aja. Ini yang intinya beliau. Ustaz Alai, kalau saya mah cuma ngenaikin doang aja. Ya. Jadi alhamdulillah ini pada malam hari ini kita memperingati peringatan Maulidnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba yang jadi pertanyaan kita, apa sih tujuan Maulid? Nih bapak-bapak, saya datang yang hadir pada malam hari ini, apa tujuan Maulid? Kok pada bengong? Gak tahu ya? Kasihan ya loh, Maulid di mana-mana, tujuan Maulid gak tahu. Nih, menurut jumhur ulama paling tidak tujuan Maulid yang pertama adalah takdiman wa takliman, mengagungkan dan memuliakan Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Tujuan Maulid ya. Sebab beliaulah manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung. Sosok manusia bukan sembarang manusia. Basar laka basar, manusia bukan sembarang manusia. Ya. Ini sangat luar biasa Pak. Manusia yang hebat segala-galanya. Kenapa hebat? Sebab baginda Rasulullah memiliki 4 sifat. Sifat yang pertama Rasulullah yaitu memiliki sifat as-siddiq, jujur, benar. Beliau ini paling jujur di hadapan Allah, paling jujur kepada dirinya sendiri, paling jujur kepada umatnya, tidak pernah bohong. Di HP saya lihat katanya, lihat di HP katanya Rasulullah pembohong. Ayat-ayat Al-Quran cerita dusta. Kira-kira kurang ajar atau tidak? Kira-kira kurang ajar atau tidak? Siap tangkap. Ikut kayaknya nggak kompak nih. Hei, kesima apa gimana ya? Matanya melotot dulu, tapi mau diem. Kira-kira kurang ajar atau tidak orang itu? Kurang ajar atau tidak? Siap tangkap. Siap tangkap. Takbir. Sallu ala Nabi. Orang mulia, orang yang agung dikatakan bohong. Yang bohong itu kebanyakan kita umatnya yang suka bohong, betul. Kita mau bohong dulu ya. Nabi ini bohong dulu. Di bawah Pak Kawinai sama janda. Ya. Nah ini. Kita harus jujur kepada siapa? Yang pertama, jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Rasulullah, jujur kepada manusia. Kalau ini dilaksanakan, ini diamalkan, maka kalau kejujuran kita ada di dalam kehidupan kita, maka hidup akan tentram. Alhamdulillah. Ibu-ibu jujur, mas suami alhamdulillah gak berantem mulu. Betul? Iya. Suami ibu banyak bohongnya pakai jujurnya, nggak banyak bohongnya. Iya. Rasulullah tidak pernah bohong, manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Maka kalau kita ingin mulia di hadapan Allah,
sifat as-siddiq kita tanamkan di dalam diri kita, insya Allah. Yang kedua, kenapa baginda Rasulullah paling mulia di dalam kehidupannya, paling agung di hadapan Allah, mulia di hadapan umatnya? Karena memiliki sifat amanah. Di amanah berat, Pak. Dulu ditawarin ke gunung, ke lautan, ke langit, pada udah, memang apa? Berat. Kita doang manusia paling bodoh, amanah diterima. Mending amanahnya terpercaya, banyak yang khianat kepada amanah, betul. Iya. Kalau ini amanah, Pak, insya Allah kita ini hidup dititipkan oleh Allah berbagai amanah. Jabatan adalah amanah, harta adalah amanah, ilmu adalah amanah, istri amanah, anak amanah, dan diri kita pun sendiri nih, jasad kita ini adalah amanah. Yang wajib kita jaga amanah dari Allah. Ini kadang-kadang kita ini nggak bisa menjaga amanah. Kalau jadi pejabat dulu lagi kampanyenya enak banget dah, mau ngapain aja. Giliran udah jadi, ya boro-boro hadir ke tempat pengajian juga ya. Betul apa betul? Kalau amanah para pejabat, insya Allah di dalam jabatannya dia gunakan sebaik-baiknya. Yang punya harta, kalau punya harta di amanah, insya Allah nggak bakalan pelit. Betul apa betul? Ini orang kaya kalau pada menyumbang maulid dan kira-kira kelar atau tidak? Nih kiai-kiai amplotin orang kaya sejuta, kira-kira seneng nggak guru-guru kita? Oh, tempat berkah ya, Pak. Iya. Kalau orang kaya amanah. Ini kadang-kadang orang kaya kagak amanah, pelitnya nutup. Pak Haji udah haji 3 kali kembali, pelitnya nutup, ada haji begitu ada. Nah di sini alhamdulillah kagak. Ya baik-baik sama insya Allah haji mabrur, alhamdulillah. Nih amanah. Istri kita amanah harus jaga. Terutama nih diri kita pun amanah. Bagaimana diri kita harus menjaga amanah kita? Nih, ajak tubuh kita, jasad kita untuk menuju taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkahkan kaki kita ke tempat-tempat zikir, langkahkan kaki kita untuk hadir di majelis taklim, langkahkan hati kita harus hadir berjamaah di masjid, insya Allah. Ini kita gagal amanah, punya jasad, kadang-kadang kita mau ibadah, kadang-kadang kagak. Kadang-kadang ke majelis, kadang-kadang kagak. Udah 70 tahun, 40 tahun kerjanya mancing mulu. Ada tukang mancing? Gak ada? Banyak. Ya Allah. Mancing gak dilarang, boleh. Betul. Waktunya jihad, waktunya sholat. Padahal tukang mancing dari dulu gak bakal maju. Majunya pun. Kalau gitu giliran waktunya, ketika kita diamanatkan oleh Allah tubuh kita, ketika dengan azan, yuk kita sama-sama kita hadir untuk melaksanakan kewajiban kita. Itulah orang-orang yang amanah, orang yang terpercaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, kenapa mulia baginda Rasulullah? Sebab beliau memiliki sifat amanah. Kira-kira paham atau tidak? Paham atau tidak? Nih kalau paham insya Allah besok amalin, insya Allah agar hidup kita mulia, insya Allah. Yang ketiga, kenapa baginda Rasulullah mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan umat? Karena baginda Rasulullah memiliki yang ketiga sifat tabligh. Dia itu dakwah nahi munkar, yang hak katakan yang hak, yang batil katakan batil. Cuman kalau Rasulullah dengan etika cara dakwahnya menyentuh, dulu Pangeran Jagakarsa cara dakwahnya halus, pagi geningan, ngumpulin orang-orang kampung Jagakarsa. Ada geningan, ada lenong, kalau Betawi kan lenong betul. Iya, ini beliau penerus Sunan Kalijogo dihadirkan dengan dakwahnya, dengan lenong, sehingga
dulu belum jauh dengan Allah sehingga kumpul, sudah dikumpul secara dakwahnya dengan seni, dimasuki dengan tauhid kalimat la ilaha illallah. Maka kampung Jagakarsa menjadi Islam, banyak pengikut-pengikut agama Islam. Alhamdulillah. Kenapa dakwahnya santun? Lah sekarang bagaimana? Kadang-kadang kita ini pendakwahnya kadang-kadang nyumpahin. Ada orang yang mabok. Ini saya ada yang mabok nggak? Ada satu tukang mabok ada. Ini kadang-kadang dikatain, lu mabok lu masuk neraka. Ini galak banget nasihatin. Kira-kira kalau begitu nerima atau tidak? Bisa-bisa ditempelin, betul? Ajak, santun, deketin. Ya, orang-orang yang begituan mah jangan ditakut-takutin. Ini kadang-kadang seiman, seislam, kadang-kadang kita ngafir-ngafirin. Kira-kira tersinggung nggak orang Islam disebut kafir? Tersinggung atau tidak? Tersinggung. Makanya lihat orang-orang tua dulu bagaimana para awliya Allah cara berdakwah. Dia santun, dia halus, dia menyentuh cara dakwahnya. Ini kalau dulu habis maulid Pak itu Bang Tamija suka ditangkap minyannya. Iya, saya itu baru sekali dulu hadir pas habis maulidan itu gamelan di apa namanya ditayangin, masya Allah merinding. Untuk ini sangat luar biasa saudara-saudara orang-orang tua dulu. Mana hebatan orang-orang dakwahnya. Ini cara dakwahnya baginda Rasulullah. Ini cara dakwahnya para wali-walinya Allah sehingga menyentuh banyak orang yang berhasil mendakwahkan umat sehingga menjadi umat yang kokoh, umat yang sejati, umat yang itu menggugurkan tauhid yaitu dengan keagamaan agama Islam. Nih cara dakwah baginda Rasulullah. Yang terakhir, kenapa mulia baginda Rasulullah? Kenapa dia diagungkan oleh Allah? Dia patongan, cerdas, cerdik. Rasulullah di berbagai apapun, baik politik, baik ekonomi, Rasulullah cerdas, cerdik. Maka kita dituntut oleh baginda Rasulullah agar menjadi orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Jangan si aheng doang yang cerdas, ya. Umat Islam pun harus cerdas. Makanya kita harus belajar, nuntut ilmu sepuasnya kita. Sampai ke negeri ada bahasa, katanya ada bahasa penulis dan tuntut ilmu. Cari ayat artinya kita ini harus nuntut ilmu biar cerdas kita ini. Kalau kita cerdas, insya Allah kita akan jadi mulia, insya Allah. Inilah keagungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan baginda Rasulullah. Makanya alhamdulillah pada malam hari ini kita maulidin, kita peringati tujuan maulid takdiman wa takriman, mengagungkan dan memuliakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Ini jangan lama-lama Ustaz. Ya, antum masuk hujan. Ya. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, biar dapat ilmu pulang. Yang pertama tadi takdiman wa takriman. Yang kedua, tujuan maulid adalah mahabbat Rasul, bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadir ini para pencinta-pencintanya Allah, para pencinta Rasulullah, para pencinta para wali-wali Allah, para pencintanya para ulama. Sebab kenapa? Mereka lah pewaris daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngelihat, dipandang, masya Allah, dengan rasa cinta, maka pahalanya sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita buktikan. Dulu ada satu riwayat, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini riwayat ada seorang miskin, keluarga yang miskin, tetapi dia cinta kepada Rasulullah. Dia punya kambing, dia jual. Kambing satu-satunya dijual. Untuk apa? Untuk peringati maulid. Dia beliin sesajen. Dia undang tetangganya, undang kiai.
Cuman giliran waktunya udah jam 9, kok diundang gak pada datang. Yang undangnya orang miskin, betul. Coba kalau undangnya orang kaya, itu jam 7 udah pada datang, betul. Ini yang undang orang miskin. Udah jam 7 gak ada orang, jam 8 gak ada orang, jam 9 dia tidak ada orang. Sambil menunggu dia baca sholawat kepada Nabi, membaca sholawat kepada Nabi. Sallu ala Nabi. Dia baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Udah jam 12 belum dapat datang. Kemana yang diundang? Dia nangis di hadapan Allah. Ya Allah, aku dipikir, aku cinta kepada Rasulullah, ya Allah. Aku cinta kepada beliau, ya Rabb. Dia nangis di hadapan Allah. Tiba-tiba datang satu rombongan. Dia berwajah tampan, cakep, bersinar. Dia serombongan datang kepada nenek-nenek tersebut, orang yang miskin tersebut. Dia datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ada yang datang. Tuhan dari mana Tuhan? Saya bersama rombongan saya Rasulullah. Kaget tersentak. Silakan menghubung. Akhirnya makanan habis. Kalau sahabat duduk, masya Allah, dihadiri baginda Rasulullah SAW. Ini orang miskin yang tidak punya apa-apa. Saking cintanya kepada baginda Rasulullah SAW. Walaupun dipandang masyarakatnya hina, walaupun dipandang masyarakatnya dia hina, tetapi di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mulia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rasa cinta bagi Rasulullah. Cintanya ini tidak apa namanya, bagi Rasulullah kepada umat yang masya Allah. Maka ada satu kisah Bapak-bapak ketika didatangi oleh malaikat Jibril Rasulullah. Ya Rasul, aku ini datang kepada engkau ya Rasul. Aku tabarukan ya Rasul. Emang kenapa malaikat Jibril? Allah hari ini sedang membukakan kobaran api neraka ya Rasulullah. Tolong ya Rasulullah, engkau yang dicintai oleh Allah dan engkaulah penyebabnya aku dicintai berumat seluruh alam yang dicintakan oleh Allah. Maka aku tolong ya, dan taruh ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, kenapa ya Jibril? Sebab neraka ini ada lubangnya Bapak-bapak, dari lubang ke lubang itu perkiraan 70.000 tahun. Paling dasarnya itu neraka buat siapa? Orang-orang yang munafik, orang-orang yang penyembah berhala, menyembah orang-orang Yahudi, orang yang Majusi. Tetapi ada satu neraka tersentak. Jibril terdiam. Lalu Rasulullah bertanya, ya Jibril, buat siapa ini satu neraka lagi ya Jibril? Lalu Jibril mengatakan, ya Rasulullah, itu untuk buat umatmu ya Rasul, yang dia meninggal belum taubat kepada Allah. Sebelum taubat kepada Allah, dia sudah dipanggil oleh Allah. Itulah buat umat engkau ya Rasulullah. Ketika ya Rasulullah dengar begitu, terjatuh pingsan, tersungkur, dipeluklah oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah munajat kepada Allah, ya Rabb, ampuni dosa umatku ya Rabb, selamatkan umatku ya Rabb, jangan sampai masukkan ke dalam neraka ya Rabb. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, 3 hari 3 malam dia mendoakan ummati. Dia menangis agar umatnya diselamatkan dari api neraka. Ini kecintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah tidak membeda-bedakan. Kalau kita menjadi umat Rasulullah, dia akan diakui oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak dipanggil duriahnya, tidak dipanggil kiainya, tidak dipanggil ustadznya, tidak dipanggil masyarakatnya, yang dipanggil ummati, 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 ummati. Ini saudara-saudara kecintaan baginda Rasulullah kepada umat. Maka beruntung kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di bulan Maulid baca salawat kepada Nabi, baca salawat kepada Nabi, berbanyak membaca salawat dan istighfar di bulan Maulid ini. Yuk kita sama-sama kita baca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah, hati sejuk cinta rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya syukur sendiri yang dua lagi, insya Allah kalau nanti ada undangan lagi, saya insya Allah saya tuntaskan. Ada 4 tujuan Maulid zaman tua saya bahas. Yang pertama takdiman wa takriman, yang ketiga mahabbatur Rasul, rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi taqabbal hajatana, taqabbal niyatana, taqabbal a'malana, taqabbal du'ana ya Rabbana, istajib du'ana ya Rabb. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabb taqabbal hajatana, taqabbal niyatana, taqabbal a'malana, taqabbal du'ana ya Rabbana, istajib du'ana ya Rabb. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب تقبل حاجاتنا، تقبل نياتنا، تقبل أعمالنا، تقبل دعانا يا رب، واستجب دعانا يا رب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب تقبل حاجاتنا، تقبل نياتنا، تقبل أعمالنا، تقبل دعانا يا ربنا، استجب دعانا يا رب. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم. يا رب تقبل حاجاتنا، تقبل نياتنا، تقبل أعمالنا، تقبل دعانا يا ربنا، استجب دعانا يا رب.
ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب تقبل نياتنا تقبل أعمالنا تقبل دعانا يا ربنا استجب دعانا يا رب والآل وصحبه ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب تقبل حاجاتنا تقبل نياتنا تقبل أعمالنا تقبل دعانا يا ربنا استجب دعانا يا رب Allah Nabi malaikat selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad hingga hari kiamat ya Rabb Mustafa balik angkat tangannya dalam setiap munajat sebutlah Nabi Muhammad akan diangkat derajat terkabul seluruh hajat ya Rabb Alhamdulillahi gawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu ta'ala majduhu wa 'azuma shanu khalaqal khalqa li hikmah wa ta'a 'alayha 'ilmah wa basata lahu min fa'idil minnati ma jarat bihi fi aqdarihi al-qismah Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah amin يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية أو الليلة قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin amma ba'd segala puja dan puji hanya milik Allah. Salawat teriring salam selalu tercurah kepada sebab adanya alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyadatul habaib wal asatidah wal ulama al kurama yang saya muliakan dan saya hormati, para habaib, para alim ulama, para asatid, para guru, para tokoh, para sesepuh, para orang tua. Kita doakan beliau-beliau semoga sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki, mudah urusan, segala hajat niat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahibul bait Bapak Kiai Haji Mursyidin mata'anallah bituli hayati beserta keluarganya dan seluruh keluarga besar daripada Makom Keramat Pangeran Jagakarsa. Kita doakan semoga segala hajat niatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun abang saya, guru saya, orang tua saya Al-Habib Abdul Qadir Ibn Salim Al-Haddad mata'anallah bituli hayati. Beliau punya adik kebetulan dekat dengan Al-Fakir. Dulu sama-sama tabarukan di Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Habib Ahmad bin Saleh bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf
Kawan saya juga, beliau asli Cirebon, saya panggil julukannya Sultan Kemang. Ada juga Habib Abdullah bin Umar Al-Kaf, Habib Abdul Qadir Al-Haddad, Habib Muhsin Al-Attas, Bapak Haji Mat Amin, Ustadz Sarbani, ada Ustadz Maulana juga yang nemenin saya ke sini. Ustadz Ahmad Noval, keluarga besar daripada almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Hayy Naim, dan seluruh hadirin hadirat yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun saya doakan semoga yang hadir duitnya banyak. Kenceng banget. Ada pepatah orang Betawi mengatakan beli karpet merah di Depok lama. Insya Allah saya ceramah malam hari ini nggak lama-lama, paling 3 jam setengah. Sanggup? Yang sanggup silakan, saya pulang duluan. Bapak Ibu yang saya cintai, ada pertanyaan yang menggelitik di telinga kita dan hati kita. Tentunya bagi orang yang kurang paham tentang Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pertanyaannya? Ustaz, kenapa Nabi Muhammad kok yang diperingati Maulidnya bukan meninggalnya? Betul? Betul? Kenapa Nabi Muhammad yang diperingati lahirnya bukan meninggalnya? Jawab gak nih? Apa dalilnya? Ada salah satu ungkapan daripada orang-orang saleh, waladatka ummuka ya banal adam baqiyan wan nasu haulaka yadhakuna surura. Ketahuilah, ketika anak Adam lahir, maka yang lahir tersebut menangis, tetapi sekitarnya tertawa. Artinya apa? Kalau orang lahir itu hati kita senang. Yang namanya anak lahir senang. Yang namanya meninggal nggak senang. Maka karena setiap kita kalau anak lahir senang, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperingati Maulidnya karena yang senang bukan satu orang tua, tapi alam semesta yang senang dengan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin, berkah gak orang kalau lahir? Orang berkah kalau lahir? Lihat, ketika anak kita lahir, tetangga tanya, udah lahir tuh anaknya? Udah. Ada yang jenguk bawa anduk, betul? Ada yang jenguk bawa tas, ada yang jenguk bawa kasur-kasuran, ada yang jenguk bawa perlengkapan mandi, ada yang jenguk bawa rengginang, ada yang jenguk bawa opak, padahal bayi belum punya dosa gigi. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Karena kita senang dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada malam hari ini ada 10 perbedaan kita dengan Nabi. Ada berapa? 10 perbedaan biar tahu. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad ini basyarun lakal basyar. Manusia kayak kita tapi tidak sama. Ingat, jangan bilang sama, enggak sama. Di mana bedanya kita dengan Nabi? Ini tertulis dalam sebuah kitab namanya Al-Marakil Ubudiyah fi Syarhi Bidayah wa Nihayah lil Imam Nawawi Ibn Umar Al-Jawi Al-Bantani. Ada 10 perbedaan kita dengan Rasulullah. Yang pertama, lam yahtalim qattu tahabut lakon abada. Nabi Muhammad seumur hidupnya enggak pernah mimpi buruk dan tidak pernah mimpi basah. Beda sama kita. Tampang buruk, sandal buruk, lakuan buruk. Betul? Iya enggak? Nabi enggak. Nabi Muhammad tidak pernah seumur hidupnya mimpi basah, mimpi junub enggak pernah. Kalau kita
belum masuk baliknya udah mimpi duluan. Betul gak? Belum masuk baliknya udah mimpi. Nabi nggak pernah mimpi buruk dan tidak pernah mimpi basah. Wa ma taka'aba aslan fi madasamani. Yang kedua, Nabi Muhammad seumur hidup nggak pernah nguap. Kita makan dikit nguap, makan banyak nguap, kagak makan masuk angin, kagak makan. Betul. Nabi Muhammad tidak pernah menguap. Yang ketiga, minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at. Nabi Muhammad itu kalau jalan itu binatang itu deketin Rasulullah. Nggak ada yang jauhin Nabi, nggak ada. Binatang deketin Rasulullah. Lihat dalam kitab Burdah bab ke-9 dijelaskan di situ da'al asjaru sajidatan. Jangankan binatang, pohon kalau Nabi lewat dia tunduk begini. Nabi lewat pohon tunduk. Beda apa enggak sama orang kita Nabi Muhammad? Beda. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani. Yang keempat, Nabi Muhammad seumur hidupnya tidak pernah dihinggapin laler, nyamuk dan lain sebagainya. Beda sama kita. Udah pakai minyak wangi, sebotol, seember, masih laler nempel. Betul gak? Nabi Muhammad gak pernah dihinggapi lalat ataupun nyamuk. Yang keberapa sekarang? 5. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Nabi Muhammad hatinya gak pernah tidur walaupun matanya merem. Beda sama kita. Hati tidur, mata betul gak? Kadang-kadang saking pulusnya gempa bumi dia gak tahu. Betul gak? Iya. Ada letupan yang paling mengerikan di atas muka bumi. Bukan gempa bumi, bukan petasan, juga bukan bom. Apaan? Ocehan bini. Betul gak? Lah iya. Lah iya. Saya tak harus bini mah, ini mah bercanda doang. Dulu saya pernah hadapin sama golok saya, sama jawara. Jadi muka saya di depannya golok. Ustaz, ente jangan macam-macam. Saya cuma jawab begini doang. Bini lu berapa? Ya gak? Baru bini atuh belakang sama gua. Betul gak? Gua tahu tuh golok gua pakai bukan buat baca koran, bukan. Buat apa Ustaz? Buat buka galon. Betul. Nabi Muhammad seumur hidupnya nggak pernah ditempokin lalat ataupun nyamuk. Bi khalfihi ka'ama min ru'yatun thabata. Nabi punya pandangan belakang dengan depan sama. Belakang dengan depan sama. Beda sama kita. Kalau ke depan gape, ya enggak, itu pun kadang-kadang kesandung. Padahal udah dikasih mata sama Allah. Mata apaan? Mata kaki. Betul ya? Tetap masih kesandung. Nabi Muhammad ke depan pandangannya, ke belakang sama, tidak beda. Ya tahu bedanya Nabi. Jadi sekarang ya gak banyak yang membungkus dengan cover, dengan packaging yang bagus, merendahkan Nabi dengan keluarga Nabi. Ya gak? Bicara cinta sama Nabi gak usah jauh-jauh, 2 doang amalannya. Ente kalau pengen cinta sama Rasulullah dan dicintai sama Nabi, amalan cuma 2. Yang pertama banyak sholawat, yang kedua cintain keluarga Nabi. Selesai. Maha baik kagak cinta, kagak open, kagak ta'zim. Gimana mau cinta sama Rasulullah? Betul? Betul? Ini Habib Abdul Qadir luar biasa. Ini antum bersyukur, beliau ini cucunya Habib Salim bin Al-Haddad, Volvo, cucu. Bersyukur orang Jakarta ada dunia di sini. Kabur nih. Mana Beb? Al-Haddad juga tuh. Iya, kawan saya.
Ya, sering ikut acara-acara di daerah-daerah sama kita. Saya tahu bidik mah ke daerah itu dikawal dengan 2 Habib. Yang pertama Habib Muhsin bin Ahmad Al-Atos dari Empang Bogor. Yang kedua tadi tuh yang lewat Habib Abdul Qadir Al-Haddad. Luar biasa beliau, setia nemenin kita. Kenapa Ustaz? Kau kalau ke daerah kudu bawa Habib. Biar kalau kena santetnya kena Habib duluan bukan saya. Betul nggak? Iya, kalau saya kan langsung kena jatuh. Kalau Habib kan kagak. Alis sama Habib mah. Betul nggak? Imam Haddad jelas teranginnya. Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Kata Nabi, keluarga Rasulullah, para habaib itu Mustafa Tuhuri, mereka suci. Hum amanul ardi fadzakiri. Mereka yang memberikan keamanan di atas muka bumi. Jadi kalau di kampung kita ada Habib, alhamdulillah, berarti kampung kita aman. Coba kalau kagak ada Habib, nggak aman. Betul. Dengan ada pengajian kampung aman. Maling mau ngambil kagak jadi, lagi ngaji. Betul. Rampok mau datang kagak jadi, kampungnya ngaji, malu tuh maling mau rampok, malu. Bi khalfihi ka amamin ru'yatun thabata. Wala yura asru baulin anhu fi alani. Nabi Muhammad itu kalau buang air besar atau air kecil tidak ada bekas, tidak ada bau. Enggak berbekas, tidak berbau. Beda sama kita. Lagi makan jengkol sekilo. Wah, luar biasa. Itu biar disiram air setron, ya enggak, setoron kagak hilang tuh bau. Luar binasa. Betul. Itu jengkol kalau udah masuk ke dalam badan, Allah, keluar jadi kencing, luar biasa. Kalah parfum Al-Hawi. Benar, luar biasa. Nabi Muhammad kalau kencing, kalau buang air besar, nggak ada bau, nggak ada bekas. Beda sama kita. Ya nggak? Bekasnya kagak ada, baunya ada. Betul nggak? Baunya ada. Nabi nggak ada bekas, nggak ada bau. Ini membuktikan bahwa Rasulullah adalah makhluk terbaik dan manusia yang paling baik dan terbaik di atas muka bumi. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang berapa sekarang? 7. Setengah 11. Kafahu qad alata qauman idza jalasu. Nabi Muhammad itu kalau duduk di antara orang banyak, pundaknya paling tinggi. Beda sama kita. Biar ditinggi-tinggiin tetap aja gak tinggi. Nabi Muhammad duduk di tengah-tengah begini nih. Orang dari jauh lihat, oh itu Rasulullah. Dan di pundak Rasulullah ada namanya Khatamun Nabiyyin, stempel. Stempel Rasulullah, tulisannya Khatamun Nabiyyin. Itu kalau ente baca qasidah, ada dalam qasidah judulnya Bainal katifaihi alama. Bainal katifaihi alama. Ya beda. Bainal katifaihi alama. Khatamur rusulil kiram. Khatamur rusulil kiram. Jadi Rasulullah punya tanda di pundaknya, tanda kenabian. Untuk apa? Untuk membuktikan kepada umat bahwasanya Rasul adalah Nabi penuh penutup. Maka kalau ada yang ngaku Nabi jangan dipercaya. Betul. Biar ganteng parasnya, tampan parasnya, putih kulitnya, tinggi semampai, tajir hartanya, kalau ngaku Nabi diapain? Abok pakai jepek. You know jepek? Nggak jepit. Betul. Nabi. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun thabata katfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sibjada bi mukhtatani. Nabi Muhammad ketika lahir udah terkhitan, udah tersunat. Udah tersunat, beda sama kita. Bangkotan belum sunat. Betul enggak? Udah bangkotan belum? Ada di sini yang belum sunat? Ada? Yang mana? Jadi sunat itu sunnah Nabi untuk bedain mana umat Nabi dengan umat yang
yang lain. Kenapa kok kudu sunat? Biar bini enak. Sunat biar bini enak. Biar kita beli pisang banyak, kalau kagak dikupas enak kagak? Makan tuh beli pisang. Kalau punya bini, aja nggak punya. Saya doain biar punya bini 4. Amin. Stok saya banyak, tenang aja. Mana lagi tuh? Lupa nih, Bib. Jadi itulah keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 alasan kenapa ulama habaib bikin maulid. Ini penting. Ada 3 alasan. Yang pertama, dalilnya Quran surat Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan Muhammad kepada umatmu, bi fadlillah, dengan karuniaku berupa apa? Berupa ilmu dan ulama. Wa bi rahmatihi, dan rahmatku. Rahmatnya Allah siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu. Maka hendaklah kalian bergembira. Yang kagak seneng dengan lahirnya Nabi cuma 1 orang, cuma 1 makhluk. Siapa? Siapa? Iblis. Belum? Iblis yang ada seneng dengan lahirnya Nabi. Apa dalilnya Ustaz? Nabi udah ingetin kita. Kata Nabi, anna iblis ronna ala arba'ati ronnat. Iblis itu teriak di 4 keadaan. Yang pertama, hina wulida sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, iblis teriak seperti teriaknya istri-istri Anda di rumah. Ya, Pak. Teriak tuh iblis. Sekencang-kencangnya tuh iblis teriak. Kenapa? Takut masuk neraka sendirian. Takut masuk neraka sendirian. Jadi iblis yang ngajak kita maksiat dosa tujuannya atuh dia cari member, kagak pengen masuk ke neraka sendirian. Pengennya apa? Bareng-bareng. Maka jangan sampai kita ngikutin jalannya iblis. Maka kalau ada yang teriak-teriak orang bikin maulid, berarti masih ngomong, Pak. Itu yang pertama alasannya kenapa ulama bikin maulid. Yang kedua, apa alasan ulama habaib bikin maulid? Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah ditanya, "Ya Abu Bakrin, ma'a'adhamu syukri indallah wa ma'asyadul kufri indallah." Wahai Abu Bakar, syukur apa yang paling tinggi di hadapan Allah dan kufur apa yang paling tinggi? Apa jawaban beliau? Syukur yang paling tinggi di hadapan Allah adalah asyukru bi maulidil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur yang paling tinggi adalah senang, bersyukur, gembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma asyadul kufri indallah, kufur apa yang paling tinggi? Beliau jawab, al-bughdu bi maulidil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur yang paling tinggi adalah benci dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Alasan yang ketiga, kita kalau ketemu orang hafal Quran senang nggak? Senang. Cuman sekarang kita nemuin orang hafal Quran banyak, hafal hadis kagak, betul? Betul nggak? Yang hafal Quran banyak, hafal hadis kagak. Dahulu ada ulama namanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Maulidnya sering kita baca, beliau lahir di kota Zabid, di Hadramut lahirnya. Beliau mufassir, muhaddits, hafizul Quran wa hafizul hadis, faqih, ahli fikih. Pernah ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, apa hukum memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Apa jawaban beliau? Simpel jawaban beliau, singkat. Walau anna amilna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Jika aku
wajib, maka itu sudah menjadi kewajibanku sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup dalilnya ya? Cukup ya? Cukup ya? Dan apa yang kita baca tadi? Sholawat sama Nabi, sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ente kalau mengukur orang dekat sama Allah, jangan ukur dari sholatnya, jangan. Nggak nempel, nggak nemu. Di mana kita mengukur orang dekat kepada Allah? Ukur hubungan dia dengan Rasulullah. Hubungan dia dengan Rasulullah. Nabi Muhammad dalam sebuah riwayat pernah ditanya 3 pertanyaan oleh Allah. Ini biar jadi data. Kenapa kita bersolawat? Kenapa kita maulid? Ya Muhammad, limanid dunia. Wahai Muhammad, dunia milik siapa? Nabi jawab, laka ya Allah, milik engkau. Ditanya lagi, ya Muhammad, limanil akhirah, akhirat milik siapa? Nabi jawab, laka ya Allah, milik engkau. Ditanya lagi, ya Muhammad, ini yang nanya Allah, wa ana liman, aku milik siapa? Aku milik siapa, kata Allah. Nabi dia nggak bisa jawab. Akhirnya Allah jawab sendiri, ana liman yusalli alaik, aku milik hambaku yang banyak bersolawat kepadamu wahai Muhammad. Jadi kalau ada orang ngaku dekat kepada Allah, baca salawat kagak, bohong, ngibul. 378 Cipoa. Betul. Kalau ada orang ngaku dia kenal dengan Allah, tapi nggak demen sholawat, ngibul, bohong, cipoa. Maka orang yang dekat kepada Allah adalah orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah. Al-Imam Ghazali setiap hari bersolawat kepada Nabi tidak kurang dari 500.000 kali. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti tidak kurang setiap hari solawat kepada Rasulullah 300.000 kali. Saya punya orang tua, saya punya guru Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, itu tidak kurang setiap hari 13.000. Kita berapa? Betul. Dan apa yang kita dapat kalau kita sholawat? Kalau kita sholawat dapatnya 2. Dapatnya 2. Yang pertama kata Nabi, man shalla alayya kulla yawmin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajah. Siapa orang yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, tiap hari 100 kali, maka Allah akan kabulkan doanya sebanyak 100 macam. 5.000. 100 Allah kabulin 100 doa. Kedua yang kita dapat kalau kita sholawat, idza kunta fi faqrin aw dhaikin aw maradin fa akthir bis sholati ala Muhammad. Kalau kita dalam keadaan fakir, miskin, utang banyak, lunas kagak, nambah aja utang. Betul. Sakit berkepanjangan nggak pernah sembuh-sembuh, maka solusinya apa? Fa'akfir bis sholati ala Muhammad. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir dengan kita maulid, yang punya rumah Haji Mursyidin dan Bapak Haji Mat Amin, ya gak, nyambut kita dengan sambutan yang luar biasa. Betul gak? Betul gak? Dikasih air minum, dikasih pisang, dikasih buah-buahan, enak gak? Padahal kita belum tentu beli kalau nggak maulid. Betul gak? Betul gak? Coba sengaja beli, enggak. Betul. Berkah maulid yang kita nggak pernah makan buah-buahan jadi makan. Yang tiap hari makan nasi uduk, nasi putih, sekarang makan nasi mandi. Bener Bapak Kamil? Iya. Nasi mandi kan. Ya gak, namanya Arabian rice. Ya gak, nasi Arab. Ya gak, gede-gede. Panjang. Siapa yang ngajarin kita begini?
suruh nyambut orang pakai air, pakai buah, tempat disediain, tempat duduk enak. Siapa yang ngajarin? Rasulullah. Apa yang didapat dengan Haji Mursyidin dan Haji Mat Amin saat ini? Yang didapat 4. Nih 4 keutamaan orang yang memuliakan tamu. Di bab terakhir. Kadang orang agak paham sama tamu. Betul. Lempangan tamu punya duit, ya enggak? Itu pintu sama jendela dibuka. Lempangan tamu susah, jendela dong dibuka begini, hordengnya. Betul. Lempangan debt kolektor, kang lagi utang, digembok, hordengnya digembok. Betul. Ini 4 keistimewaan orang yang memuliakan tamu. Kata Nabi, al-muslimu idza dakhala ala akhihi al-muslim dakhalat ma'ahu alfu barakah. Seorang muslim kalau kedatangan tamu, itu tamu bawa 1000 berkah. 1000 wa alfu rahmah, bawa 1000 rahmat. Wa ghafarallahu dzunubahu wa law kanat dzunubahu aktsar min zubadil bahr. Dan Allah ampuni dosa-dosa yang punya rumah walaupun dosanya sebanyak pasir di lautan. Ditangani lagi sama Nabi, faman akrama dhaifan faka'annama akrama sab'ina nabiyan. Siapa orang yang memuliakan tamunya, maka sama saja dia memuliakan 70 nabi dan rasul. Satu nabi aja mustajab doanya, bagaimana kalau kita muliakan nabi sebanyak 70? Makanya bersyukur kalau datang tamu, buka pintu walau lukmah, kasih minum air walaupun seteguk. Ustaz, saya pengen ambil berkah banyak kan seember, jangan, sian, congornya kecil. Betul? Iya, jangan mentang-mentang berkah gedean, kagak, pantesin. Terakhirnya kita baca Fatihah buat Sahibul Maqam beserta keluarga besarnya. Dan yang membuat acara ini, panitia semuanya yang membantu acara ini, kita doakan semoga segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kumpul di sini insyaallah dapat keberkahan beliau. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi. Fatihah. Yang kedua, kita baca Fatihah buat guru kami Dr. Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab. Semoga beliau beserta keluarga sehat walafiat panjang umur. Kita nggak bisa bantu beliau dengan tenaga, materi, kunjungan nggak bisa. Minimal kita baca Fatihah buat beliau. Semoga beliau sehat walafiat panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Dan yang ketiga, buat guru-guru yang hadir, para habaib, para asatid, para kiai, para ulama, kita doakan semoga segala hajat niat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir di sini semoga tambah berkah kehidupan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terakhir, doain, mohon bacaan Fatihah. Saya mau bangun masjid di Jawa. Itu tanahnya ada 1 hektar, 2 sertifikat. Ya, harganya berapa Ustadz? Semeternya 9 juta. Kalau NJOP-nya 12 juta. Karena kebetulan yang punya salah satu kawan mantan menteri, akhirnya ngasih harga semeter 9 juta. Totalnya berapa? 1 hektar. Jadi saya mohon doa, ya enggak, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya aneh minta bantuan, dibantuin enggak? Bantuin enggak? Lemes amat ini. Enggak. Saya udah nadar, udah niat. Pembangunan masjid yang akan saya bangun tidak pakai proposal dan tidak minta duit ke siapa-siapa. Apa namanya Ustadz? Nama masjidnya Masjid Jami Tarib. Biar orang Indonesia paham
Kalau dulu kita pernah belajar di Kota Tali. Mohon bacakan Fatihah. Semoga pembebasan dan pembangunan Masjid Jami Tarim di Jalan Joe depan SD 09. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man wa ahli tarim wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Saya doakan semoga yang hadir biar tambah berkah, biar pergi ke Mekah, bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan pulang-pulang membawa berkah, bisa ziarah, bisa beli rumah, bisa beli mobil mewah, bisa buat anak sekolah, bisa nikah. Ya Robbal, saya tutup dengan sebuah pantun. Upin Ipin main di sawah, maafin kalau ada salah. Burung cabe-cabean, burung cenderawasih, sekian dan terima kasih. Burung murai, burung kacar, burung darat, burung elang, itu nama-nama burung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abdul Qadir Al-Hadad ada dua nih, sama namanya, dan saya sama Abdul Al-Hadad juga. Yang mana deh? Yes. Asal Habib Al-Hadad. Kita sudah dapat nasihat banyak, dapat ilmu banyak, perut kenyang lagi. Dapat maghfirah dari Allah. Tidaklah keluar seorang hamba dari abang seorang hamba dari satu majlis yang mana di majlis itu dibacakan ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, fatwa ulama, melainkan Allah hapuskan semua dosa-dosanya. Insyaallah tidak. Dan juga kita mendapat rahmat dari Allah karena tadi kita banyak bersolat kepada Rasulullah. Satu salawat kita kepada Rasulullah Allah balas 10. Satu salawat yang Allah berikan kepada kita satu rahmat untuk umat Nabi Muhammad cukup untuknya memiliki satu kunci surga. Bagaimana kalau kita bersolawat banyak? Salawatnya Allah kepada umat Nabi adalah rahmat. Insya Allah kita masuk di dalamnya. Amin. Hadirin hadirat, tidaklah harta yang kita butuhkan, bukanlah keluarga yang saat kita dan juga bukan ibadah yang setiap saat kita kerjakan, karena belum tentu harta yang kita punya adalah halal. Anak keluarga istri belum tentu dia tidak bisa mendoakan kita. Ibadah kita yang setiap saat kita kerjakan belum tentu diterima atau ditolak oleh Allah. Yang sangat kita harapkan ialah cuma satu, yaitu la ilaha illallah. Isa roh akan terlepas dari jasad kita, cuma la ilaha illallah sangat kita harapkan. Tentunya sekedar penyampaian dan untuk kita semua, bukan menasihati, tapi mengingatkan karena sifat kita adalah lupa dan lalai, ghafil. Ucapkanlah kalimat yang sangat mulia ini dengan lisan dan hati, karena ucapan ini yang akan membawa kita kepada surga Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma'budu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah." Yakin min hana rabbaka
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك تواب رحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي والرسول الحمد لله رب العالمين